Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan untuk hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2020. Bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Kita sudah mengambil 3 kartu Lenormand, what do you think? Kemarin bacaan yang ada gambar papi ini muncul lagi. Sepertinya kita menemukan somehow kemarin kita menemukan pihak di mana dia adalah ally-nya kita, yang sejalan dengan pemikiran kita. Jadi kita menemukan, jadi gambar buku ini adalah ternyata dari pengalaman kemarin itu kita menemukan ya informasi, kita seperti paham, mendapatkan pesan baik langsung maupun tidak langsung. Pihak tersebut sepertinya berpotensi untuk membantu kita ya, setidaknya ekspresi yang diberikan, entah ekspresinya jelas atau tidak ya, atau mungkin sebaliknya tidak terlalu jelas, tetapi di dalam hati kita bisa menemukan kayaknya somehow dia terpengaruh dengan kehadiran kita dan ingin membantu kita. Oke, anyway kita ambil dulu aja informasi itu. Ya, di sini adalah hearing message from spirit. I am clear channel for messages from spirit. Jadi kalau menurut saya memang ini informasinya adalah yang sifatnya lebih intuitif. Kita mungkin tidak bisa mencari bukti bahwa ada seperti bantuan, ada seperti koneksi dengan pihak lain, tetapi hanya bisa kita rasakan. Dan current situationnya, I soar into excellence. Somehow perasaan tersebut membuat kita lebih berani untuk membuat keputusan yang mendukung apapun tadi. Yang tadinya ragu-ragu, kita menjadi lebih berani untuk kita bisa flying free. I unfurl my wings and fly. Jadi ini sepertinya memang arahnya adalah informasi di mana kita yakin kita tidak sendiri dan kita bisa lebih membentangkan sayap kita, mencapai aspirasi kita yang lebih tinggi daripada apa yang pernah kita peroleh di masa lalu. Hari ini bulan square dengan Uranus, dan barangkali itu yang membuat kita memang merasa harus membuat perubahan. Kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Uranus sendiri dia sextile dengan Venus ya, yang menunjukkan kalau sebenarnya semua arahnya adalah untuk apa sih yang terbaik buat kita ke depan. Ya, itu yang utama, karena kalau bacaan ini kan biasanya kita melihat dari bulan dulu karena ini harian. Sama seperti kemarin, energi di mana matahari dan Merkurius masih conjunction dan bulan sedang mendekati, sehingga ini adalah besok saatnya bulan akan conjunction, dia bertemu dengan matahari dan Merkurius. Energi masih ada informasi terselubung yang membuat kita mungkin merasa tidak aman ya, karena Mars di sini, Mars di Aries dan Pluto di Capricorn. Jadi ada tendensi memang seperti tidak aman, takut, insecure. Tetapi ini memotivasi kita untuk mencari kejelasan sebenarnya apa sih sebenarnya yang sedang mengancam rasa aman kita. Kalau di sini saya ingin menambahkan satu pola ya, matahari dan Merkurius. Kita lihat di sebelah kanan bawah, dia sextile dengan South Node dan keduanya membentuk iod atau garis quincunx di satu titik, yaitu Saturnus. Ya, ini namanya iod. Cara membaca iod adalah di mana titik itu berada, itu adalah seperti kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah Saturnus ketika kita sedang berpikir mencari tentang apa yang informasi yang ingin kita sorot ya. Matahari dan Merkurius itu ingin menyorot satu informasi, semua yang terbaik buat kita ke depan, North Node, dan itu caranya adalah melihat aturan yang ada. Jadi kalau bingung hari ini, maka lihat kebiasaan masa lalu, belajar dari
lessons learned-nya masa lalu, atau belajar tentang ini kalau misalnya diterapkan, aturan apa yang memungkinkan dan aturan apa yang tidak memungkinkan. Itu jawabannya di situ. Kita langsung pada tarot 4 kartu, biarkan ada yang terbalik. Ya, sarannya adalah memang kita menunggu. Jadi ini apa ya kalau di sini? Launching long-term plans, foresight, setting in motion. Ini menunjukkan bahwa iya kita mau mengarah kepada kehidupan kita yang lebih bahagia. Ini rasanya memang penggambaran Three of Wands dan Ten of Cups ini adalah seperti Uranus yang sextile dengan Venus. Ada di Cancer Venusnya. Jadi ini adalah situasi di mana kita bahagia di dalam keluarga dan kita sudah launching rencana kita untuk perubahan. Ya, rencana kita udah perubahan untuk menuju situasi yang lebih bahagia. Tetapi itu kan saran dan outcome. Situasinya saat ini adalah Knight of Swords, ya. Iya, kita ingin buru-buru situasinya, ingin mengarah kepada situasi tadi, situasi bahagia di dalam rumah, di dalam menjadi diri sendiri yang abundance, yang penuh dengan cinta, tapi rasanya tuh kayaknya sekarang udah kepengen banget gitu loh, kepengen banget, berarti kan karena kepengen banget berarti kita belum sepenuhnya mendapatkan perasaan tersebut. Iya, kita masih menunggu, tapi sabar, karena itu akan datang, kita akan memperoleh apa yang namanya Ten of Cups. Oke, itu bacaan yang cantik sekali ya. Kita ambil messages from spirit. Iya, kita tunggu. Your guides are telling you, do not judge others, for you cannot ever truly know another's experience. Jadi kalau kita menghadapi situasi di mana orang tidak terlalu fokus positif kepada kita, ya, jadi barangkali ini tadi ya, ini menunjukkan kalau mungkin dia juga mengalami sesuatu, kita tidak tahu apa pengalamannya dia, dan mungkin dia sikapnya tidak terlalu positif, walaupun kita tahu dia itu, tadi ada gambar anjing kan, artinya dia akan mendukung kita, tapi mungkin kata-katanya walah gitu ya, mungkin kata-katanya kenapa ya dia ngomongnya gitu ya, padahal udah jelas dia barangkali ingin membantu, tetapi kata-katanya agak keras. Nah, di sini seperti diingatkan untuk jangan menghakimi. Mungkin dia juga pernah mengalami situasi seperti kita, sudah melewatinya dan jelas ingin membantu kita, tetapi mungkin yang muncul adalah warning, bukan komitmen untuk membantu. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat hari ini sepertinya kita menemukan discovering, menemukan sesuatu yang membuat kita yakin bahwa pasti ada yang membantu, tetapi keyakinan itu belum bisa dibuktikan. Kalau kita lihat di sini ya, flying free-nya kita yakin bahwa sebenarnya kita mengarah untuk ke yang menjadi kebahagiaan kita, dan saya pikir ini adalah energinya Leo juga ya, dimana kreativitas, kebahagiaan mungkin kita peroleh dari rumah, kreativitas, merencanakan punya anak, merencanakan untuk membangun rumah, itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pemikiran kita hari ini. Dan kalau itu memang resonate ya, pastikan bahwa karena ini kan masih berjarak ya, masih menunggu, itu jangan membuat kita kecil hati. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.